Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erin Waridatul Husna, NIM E 2019-1147. Saya dari Prodi Perbankan Syariah 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab pertama bagian 3, yaitu tentang realitas pemasaran baru. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang subbab-subbab yang ada dalam realitas pemasaran baru, di sini saya akan mengulas sedikit tentang apa sih realitas pemasaran baru itu. Nah, realitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah kenyataan. Dan pemasaran dalam bahasa Inggrisnya marketing, yaitu aktivitas dalam proses menciptakan, mengomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, mitra, dan masyarakat umum. Nah, seiring perkembangan zaman, teknologi informasi dan juga perekonomian akan semakin bertambah maju dan juga pesat. Nah, dalam realitas pemasaran baru itu terdapat 3 hal, yaitu yang pertama kekuatan kemasyarakatan bersama, kemampuan baru konsumen, yang kedua itu, terus yang ketiga ada yang namanya kemampuan baru perusahaan. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kekuatan kemasyarakatan bersama. Nah, perilaku, peluang, dan tantangan baru itu diciptakan dari menyatunya masyarakat utama yang saling berkaitan, kemudian akan menyebabkan perubahan secara radikal atau secara mendasar. Nah, kekuatan kemasyarakatan baru itu dipengaruhi oleh 9 hal. Yang pertama, teknologi informasi jaringan. Yang kedua ada globalisasi. Nah, apa sih globalisasi itu? Globalisasi adalah proses menyebarnya unsur-unsur baru, terutama yang berkaitan dengan informasi secara mendunia. Ketiga ada yang namanya deregulasi. Deregulasi itu adalah kebijakan pemerintah untuk mengurangi atau meniadakan aturan administrasi yang mengekang kebebasan gerak modal. Nah, yang keempat ada yang namanya privatisasi. Nah, privatisasi itu adalah proses mengalihkan kepemilikan umum menjadi kepemilikan pribadi. Nah, yang kelima itu ada yang namanya persaingan yang meningkat. Keenam ada yang namanya konvergensi industri. Konvergensi industri itu adalah proses berkembangnya industri baru yang berhasil menyatukan dua industri yang berbeda. Kemudian yang ketujuh ada yang namanya resistensi konsumen. Nah, resistensi konsumen ini dilihat dari seberapa besar konsumen bisa berubah sikap. Terus yang kedelapan itu ada yang namanya transformasi eceran. Nah, transformasi eceran ini para pengecer-pengecer kecil menyerah kepada para pengecer-pengecer besar. Nah, atau yang biasa disebut dengan pengecer raksasa gitu. Terus yang terakhir ada disintermediasi. Nah, disintermediasi ini adalah proses menghilangkan atau mengeliminasi para pemasok rantai yang dalam penyelesaian transaksi gitu. Jadi bisa dieliminasi gitu. Kemudian yang kedua ada yang namanya kemampuan baru konsumen. Nah, dalam kemampuan baru konsumen ini pelanggan masa kini itu hanya menganggap barang yang satu dan juga barang yang lainnya itu hanya beda tipis. Jadi mereka kurang loyal terhadap suatu merek gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih yang dahulu konsumen tidak miliki namun sekarang mereka memilikinya. Baik, yang pertama itu ada yang namanya peningkatan dalam hal daya beli. Nah, misalnya pembeli sekarang itu hanya memerlukan satu klik saja untuk membandingkan harga dan atribut pesaing di internet. Kedua ada yang namanya ragam dan juga jasa yang lebih banyak gitu. Nah, pembeli sekarang dapat membeli secara online dari manapun dan mengurangi atau menghindari tawaran lokal yang terbatas gitu. Kemudian yang ketiga ada yang namanya sejumlah informasi hampir tentang apa saja gitu. Jadi pembeli itu bisa mendapatkan informasi berupa apa saja, misalnya dari surat kabar. Nah, kalau sekarang kan kita bisa membaca apapun dalam surat kabar, kita tidak perlu mentranslate surat kabar itu ke dalam bahasa Indonesia karena sudah tersedia surat kabar dalam bahasa Indonesia gitu. Terus juga kita mau membaca surat kabar dimanapun dalam bentuk apapun itu terserah kita gitu. Kemudian ada yang namanya kemudahan yang lebih besar dalam memesan barang dan menerima pesanan gitu. Nah, zaman sekarang itu pembeli dapat memesan barang secara online di kantor, dari rumah teman, mau di mana saja, bebas 24 jam atau 7 minggu sekalipun, atau pokok kapanpun itu bebas kita memesan barang gitu. Kemudian
ada yang namanya suara yang lebih kuat untuk mempengaruhi teman atau pendapat umum gitu. Jadi kita mau mengajak temen itu gampang dalam internet gitu. Kan sekarang ada yang namanya aplikasi Instagram. Nah, misalnya gitu, aplikasi Instagram. Nah, dalam Instagram itu ada seseorang yang memiliki followers tinggi untuk membuka jasa endorsement gitu. Jadi mereka bisa menawarkan produknya, semua saya mau melakukan endorsement gitu. Jadi saya menawarkan produk saya kepada orang banyak dan mempostingnya di Instagram gitu, agar banyak yang tertarik dan beli kepada saya untuk membeli produk tersebut, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada yang namanya kemampuan baru perusahaan. Nah, dalam kemampuan baru perusahaan ini sama seperti kemampuan baru konsumen, terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu pemasar dapat menggunakan internet sebagai saluran informasi dan penjualan yang kuat. Nah, jadi sekarang itu kita menjual barang sebagai misal online shop gitu. Kita jadi ownernya gitu. Ya, kita bebas mau menjual barang, tinggal posting-posting saja ke internet. Nah, banyak orang yang mau beli gitu. Kemudian ada yang namanya para peneliti dapat menemukan informasi lebih lengkap dan kaya tentang sebuah pasar gitu. Jadi kita bisa menelaah, kita nggak perlu beli buku, kita cuma perlu membuat situs jaringan yang dimana di situ ada yang namanya sebuah grup online shop. Jadi di situ ada banyak pembeli yang minat kepada kita gitu. Kemudian ada yang para manajer dapat mempermudah dan mempercepat komunikasi secara internal. Nah, kemudian kalau dari luar perusahaan atau dinamakan perusahaan dapat mempermudah dan mempercepat komunikasi eksternal gitu kan. Kalau manajer itu melalui internal, dapat mempermudah dan mempercepat komunikasi melalui internal gitu. Kalau perusahaan dapat mempermudah dan mempercepat komunikasi melalui eksternal gitu. Kemudian ada pemasaran target dan komunikasi dua arah menjadi lebih mudah gitu. Nah, memang betul sekali zaman sekarang secara online kita dapat pesanan gitu. Kita ordernya kita dapat pesanan. Nah, kita tinggal ngemas barang lalu kirim ke JNT, JNE atau apapun media jasa kirim. Jadi kita nggak perlu tinggal repot-repot masih berkeliling untuk berdagang, itu nggak perlu repot-repot. Kita perlu hanya melihat handphone saja gitu. Kemudian ada namanya perusahaan dapat memproduksi barang-barang secara baik gitu. Nah, memang benar sekali di situ ada yang namanya aplikasi Shopee. Nah, di situ kita bisa memproduksi barang apapun secara banyak gitu. Kan banyak orang kalau di Shopee itu banyak notifikasi pesanan barang. Nah, kita bisa langsung mengemas barang sesuai. Itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.